Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku pada kesempatan kali ini. Saya berteman satu buku. Sebenarnya udah difilmkan nih, buku Seni Memahami Kekasih, kelihatannya Seni Memahami Kekasih, tulisan Agus Mulyadi. Sudah difilmkan, kemarin diputar perdana di bulan September tahun 2024. Saya belum nonton filmnya, saya baru baca bukunya, dan ini buku renyah sekali ya, renyah sekali. Sebenarnya kalau teman-teman mengenal Agus Mulyadi ini, kalau di blog itu dia aktif di blog, judulnya apa blognya? Saya juga menikmati blognya juga ya. Agus Mulyadi. Sholat jauh lebih penting ketimbang membaca blog ini. Tagline judulnya. Tapi minta maaf nih Mas Gusmul nih, Mas Agus. Saya itu sebenarnya kenal Mas Agus ini walaupun sama-sama anak Magelang. Ternyata malah lebih dulu kenal Mbak Kalis, istrinya Mas Gusmul nih. Mbak Kalis kan aktif sekali di Twitter dulu ya. Saya sering ngikutin follow akunnya dan tweet-tweetnya dan pandangannya yang cukup agak panjang. Saya dengerin waktu dia bedah buku Wali Berandal Tanah Jawa ya. Itu saya nemu di YouTube, yang isi Mbak Kalis gitu. Salah satu penyajinya ya, dia pembedah. Nah, dari Mbak Kalis itu terus baru tahu suaminya Mas Agus Mul, dan lucu banget. Mas Agus Mul itu lucu banget ya. Dan memang kalau di akun medsosnya itu kan Agus Magelangan kalau saya. Memang asli Magelang dan saya lahir di Magelang juga. Jadi ketika tahu daerahnya, kelahirannya Mas Gus Mul ini, saya langsung ini cocok nih. Orang Magelang tuh aneh-aneh. Seaneh saya ya. Tapi saya jadi nyuwun pangapunten nih Mas Gus Mul, saya itu duluan tahu Mbak Kalis dulu sebelum ke Mas Gus Mul. Walaupun kalau saya baca-baca ceritanya, ya sebenarnya duluan Mas Gus Mul ya, aktif di mojok.co dan sebagainya. Cerita kisah cintanya sebenarnya saya nggak akan cerita itu ya. Buku ini buku yang kalau boleh ngebanding-banding ya, kayak jok-joknya ini, yang jelas ini bercandaannya Jawa banget. Jadi kalau teman-teman bukan orang Jawa, bisa jadi roaming gitu ya. Tapi ditulis di sini di pengantarnya, Mas Agus Mul mengakui itu bahwa tulisan saya ini karena dari blog dan bercandanya dengan bahasa Jawa, tapi dia tidak menerjemahkan gitu, karena kalau terjemahkan nggak dapat feel-nya. Jadi rasa humornya itu humor Jawa memang gitu. Jadi kalau Mas Agus Mul ini, memang Mas Agus Mul kan orangnya confident sekali ya. Kalau lihat tulisan-tulisannya, dia sampai nulisnya ya salah sendiri nggak bisa bahasa Jawa gitu. Masa bahasa Jawa aja nggak tahu. Jadi dia tetap pede dengan menuliskan beberapa frase, beberapa alinea itu dalam bahasa Jawa, dan lucu banget memang. Kayaknya saya nggak mau kasih bocoran terkait yang lucu-lucunya, renyahnya itu ya, karena itu menurut saya itu bumbu-bumbu yang akan teman-teman nikmati saat membeli buku ini atau menonton filmnya. Saya belum nonton filmnya, tapi saya yakin di situ ada banyak percikan-percikan candaan yang renyah gaya Gus Mul. Nah ini kalau boleh komparasi ya, gaya bercandanya itu, saya itu ingat Pidi Baiknya Dilan. Walaupun Pidi Baik Dilan kan gaya Bandung ya. Nah kalau ini Magelangan, jadi ini Jawa. Tapi gayanya itu gaya, saya menemukan titik temu gitu. Titik temu antara Mas Pidi Baik dan Mas Gus Mul dengan cara POV-nya ya, sudut pandang yang kadang-kadang kita nggak nyangka itu, Contoh misalnya ada kalimat yang, kamu tuh kalau Kalis ke istrinya itu, kamu tuh kalau mati saat melahirkan mati syahid gitu. Sementara kami laki-laki kalau meninggal karena disunat paling hanya kena malpraktek. Menurut saya itu kan joke yang berbau keyakinan, dark joke, tapi menarik itu dari sudut pandang yang unik ya. Jadi kalau perempuan mati karena ngelahirin kena gelar syahid, tapi kalau laki-laki meninggal gara-gara sunat, kalau hitam gitu, itu cuman kena
kena pasal malpraktek jangan-jangan gitu. Saya percaya itu unik ya, unik dan renyah. Banyak hal-hal romantis yang dikulik sama Mas Gusmul ini dengan cara yang indah ya. Dan ada benang merahnya. Selain tadi saya bilang khas kayak kalau gue mengkomparasinya kayak ke PD Baik, tapi kalau kekhasannya Gusmul itu pada narsisnya, dia itu confident banget dengan dirinya gitu. Dan saya pikir itu menarik karena originalitas seorang penulis atau mungkin seorang karya itu, seorang penerbit karya itu justru lahir pada sisi kepercayaan dirinya. Ini versi Putu ya, tapi saya ngelihatnya begitu. Jadi kalau seorang belum selesai dengan dirinya ya tentu dia agak berat untuk mengulik titik narsisnya gitu. Kalau seorang yang udah mencapai titik itu, dia percaya diri dengan saya ngelihat Gusmul ini sudah mencapai di titik itu. Dia pede banget gitu, pede banget. Dan itu menurut saya jadi malah unik. Itu yang versi penulis. Siapa penulisnya, sudut pandang dia sama-sama Magelang, dan saya juga Magelang, dan saya kenal sama istrinya gitu. Jadi ketika saya baca buku ini tuh, saya membayangkan, oh ternyata Kalis tuh gitu. Sama uniknya dengan Mas Gusmul ya. Keunikannya Mbak Kalis ini. Dan dilengkapi dengan ya membaca buku ini dan lengkapi dengan menikmati blognya Mas Gusmul, kita akan tahu banget selalu cerita perjalanan hidupnya yang lucu. Perjalanan hidupnya yang lucu. Oke, itu versi penulis dan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, termasuk istrinya ya Kalis. Nah sekarang kita ke judulnya. Ini saya tertarik dengan judulnya karena bahkan judulnya sendiri sudah memantik pembaca, ya, memantik pembaca. Seni memahami kekasih. Karena problem dalam rumah tangga, problem dalam kisah cinta, ya. Teman-teman bolehlah dengerin curhatan teman atau mungkin nonton film sinetron atau mungkin mendengarkan parenting atau tips dari ustadzah misalnya gitu tentang hubungan keluarga antar kemungkinan besar kalau kita saring gitu, kita ayak masalahnya itu kan sebenarnya pada pemahaman pada kekasihnya, ya kan. Katanya, wah bahasanya berbeda, laki-laki dan perempuan tuh bahasanya berbeda. Seringkali kita gagal membaca, menangkap bahasa cinta pasangan kita, gitu-gitu ya. Cara teorinya ya. Nah, buku dengan judul Seni Memahami Kekasih ini belum baca isinya, walaupun isinya tadi ternyata kan kisah cinta yang lucu tadi. Tapi kalau teman baca bukunya aja, judulnya aja, kita sudah mikirin, iya ya. Wah seru nih membaca kekasih. Saya pernah ngobrol sama temen dan ini saya taruh di mobil. Kemudian teman ngeliat langsung tertarik dengan judulnya. Wah keren mas, Seni Memahami Kekasih. Padahal belum baca isinya ya. Dan menurut saya ini adalah kebutuhan kita sebagai manusia gitu. Kalau kata Said Qutb dalam Fizdalil Quran, ada satu bab khusus tentang kelembagaan keluarga. Jadi memang institusional, keluarga itu institusional dan perlu dibangun dengan cara serius gitu. Nah salah satunya kalau kita ngeliat problem-problem yang tadi saya sampaikan ya, kita nonton apalah sinetron, cerita atau curhatan orang, rata-rata itu problemnya pada ketidakmampuan memahami pasangan. Nah Mas Gusmul ini mencolek kita dengan memberikan judul ini. Kemudian kita akan membacanya dan kita akan menemukan sebenarnya ini sangat personal. Ya, di buku ini tuh isinya sangat personal, hubungan antara seorang Gusmul dengan seorang Kalis. Pasangan kekasih yang ditulis detail di sini, dan sebenarnya akhirnya nanti kalau teman-teman baca, kita jadi tahu bagaimana seorang Gusmul dan Kalis saling memahami mereka berdua. Ya kan? Nah, dengan cara pandang itulah maka kita bisa bercermin bagaimana dengan kita, bagaimana cara kita memahami pasangan kita, ya kan? Tentu dengan cara masing-masing, nggak harus pakai cerminnya Gusmul tadi. Tapi sudut pandang yang diambil ini membuat kita jadi ngerti, iya juga ya, oh
oh ternyata gitu. Dan perjalanan ini menjadi percakapan yang menarik ngomongin buku ini buat saya pribadi. Saya menjalani pernikahan sudah 25 tahun dan itu angka yang wow, angka yang wow. Di bulan ini pas saya merayakan ulang tahun pernikahan saya yang ke-25 dan itu sangat panjang dan seperti yang sering saya sampaikan ke istri saya ketika kontemplasi berdua gitu tentang usia pernikahan, rasanya memang saya tuh nggak pernah selesai membaca buku yang disebut istri saya itu. Buku yang disebut Kekasih itu sebuah buku yang tidak pernah selesai kita baca karena sama-sama tumbuh gitu. Jadi kalau teori di matematika itu mungkin variabelnya sama-sama variabel bebas gitu. Kan harusnya variabel bebas sama dengan variabel terikat gitu kan. Variabel bebas ini bisa kita ubah lalu ini terikat oleh pada variabel bebas. Nah, kenyataannya hubungan pasangan itu tanda petik ini versi ngawurnya Putu ya. Seperti dua-duanya variabel bebas karena kita mencoba membaca pasangan kita dan sebenarnya pasangan kita pun tumbuh. Dan mungkin dia membaca kita dan setelah membaca pasangan kita ini akan tumbuh dengan caranya, dengan cara bacaannya gitu. Nah bayangkan ketika dia membaca yang kurang pas gitu kan akhirnya tumbuhnya jadi nggak pas terus kita juga tertatih-tatih mengikutinya kan. Kebayang ya? Demikian rumitnya sebenarnya seni memahami kekasih. Walaupun buku ini sebenarnya nggak sepelik itu ya justru malah renyah banget ya. Tapi saya sengaja nggak bacakan satu-satu joknya yang lucu-lucu itu karena itu justru, saya pikir itu jualannya Mas Gusmul di buku ini. Ya, kalau diceritain ntar teman-teman nggak beli. Silakan nanti boleh dikonsumsi banyak di online maupun di mojok.co. Kalau saya sering berinteraksi dengan mojok.co ya, penerbitnya dan juga ada filmnya ya. Filmnya silakan tonton. Bener mojok Mas. Oh kalau ini Siramedia ya, sorry penerbitnya Siramedia. Tapi di mojok ada kok. Ini udah cetakan ke-7 ya, September 2024. Dan di cetakan yang ke-7 ini sudah launching filmnya yang ini, yang Seni Memahami. Sehingga covernya adalah cover filmnya. Oke teman-teman ya, selamat menikmati buku-buku renyahnya Mas Gusmul. Ini sebenarnya ada lagi nih satu yang saya sedang baca juga, judulnya Sirkus Pernikahan. Ini juga seru. Nanti suatu saat kita kulik-kulik ya. Ini sama-sama bukunya Mas Gusmul juga. Selamat menikmati dan tentu dilanjutkan. Tidak sekedar membaca buku ini, tapi selamat membaca buku lembaran-lembaran kejiwaan pasangan kita. Karena semuanya memahami mereka, memahami pasangan kita, atau itu adalah bagian dari menjaga institusi keluarga yang diamanatkan Tuhan merupakan pilar utama peradaban. Berat banget ya. Oke ya, terima kasih ya. Salam literasi. Monggo dinikmati. Salam buat Mas Gusmul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.